Awaken. Break the loop. She holds on to memories that hurt, a relationship long gone. Yet the guilt still lingers. Her past became her prison. History is written by the victors. Atau sejarah itu ditulis oleh menang. Ya, seenggaknya ini adalah suatu perkataan yang kita tahu bahwa diucapkan oleh Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris di era Perang Dunia Kedua. Tapi ternyata faktanya, kalau teman-teman cek di Google sekarang, kalian ketik quotes ini, itu akan muncul nama pertama adalah Winston Churchill. Tapi ternyata sebenarnya berdasarkan hasil pencarian saya, yang pertama kali datang dengan gagasan ini, itu adalah Hermann Göring. Hermann Göring ini itu adalah seorang politisi senior asal Nazi Jerman. Di Nuremberg Trials tahun 1945, dia pernah bilang, "The victor will always be the judge, and the vanquished the accused." Artinya, pemenang itu akan selalu jadi hakim. Tapi yang kalah, itu akan selalu menjadi terdakwa. Dan yang menariknya teman-teman, di sini quotes tersebut menjelaskan dirinya sendiri. History is written by the victors. Dalam hal ini, Winston Churchill. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Gabriel Prayoga. Saya bukan sejarawan, saya nggak pernah belajar sejarah secara formal. Saya juga bukan ahli di bidang ini, tapi izinkan saya untuk hari ini untuk memperkenalkan teman-teman sebuah ide. Sebuah ide yang mungkin bisa membuka cakrawala teman-teman, membuka pikiran teman-teman tentang bagaimana kita bisa melihat sejarah dan menjadi konsumen yang aktif dalam menerima informasi-informasi tentang sejarah. Di awal tahun ini, 2025, sekitar bulan Januari, Februari, dan kuartal 1, saya berkesempatan untuk membuat sebuah riset kecil-kecilan. Tentang apa? Tentang ospek di Universitas Prasetya Mulia. Dan ya saya banyak sekali menelusuri tentang nilai-nilai dasarnya, prinsip-prinsip ospek tersebut, bahkan sampai sejarah-sejarahnya tentunya. Saya banyak ngobrol tuh sama teman-teman, baik yang seangkatan, yang lebih tua setahun, 2 tahun, bahkan yang lebih tua mungkin 5 tahun yang paling jauh saya dapatkan. Dan hasilnya tentu cukup menyadarkan saya. Saya jadi sadar kalau ternyata sejarah ini dibentuk dan disajikan itu enggak dalam bentuk gelondongan teman-teman. Tapi sejarah itu dibentuk dari fragmen-fragmen kecil yang akhirnya disatukan menjadi sebuah puzzle dan kemudian melalui konsensus itu disepakati kebenarannya. Perlu kita garis bawah itu, disepakati kebenarannya. Kalau kita bicara tentang sejarah, kira-kira sebenarnya berapa lama sih Indonesia dijajah? Mungkin kalau kita bicara sejarah, itu adalah hal yang pertama kali muncul di benak kita ya. Sejarah tentang penjajahan Indonesia. Mungkin teman-teman di sini punya pengetahuan atau punya ingatan. Kalau misalkan saya tanya berapa lama Indonesia dijajah, kira-kira berapa lama? Ada yang tahu? Boleh? 350 tahun. Itu adalah ingatan memori kita. Entah kenapa meskipun ada informasi-informasi baru yang muncul, kita tetap punya pemahaman mendasar kalau sejarah itu, sejarah Indonesia dijajah itu adalah 350 tahun atau 3,5 abad. Tapi di tahun 1968, G.J. Racing pernah menulis buku tentang hal ini.
yang diberikan judul Bukan 350 Tahun Dijajah. Di situ beliau meneliti dan mencari naskah-naskah zaman penjajahan dulu, mulai dari kontrak-kontrak kerja kita dengan Hindia Belanda, MOU dan lain sebagainya. Dan hasil temuannya mungkin dapat cukup membantah klaim penjajahan Indonesia selama 3,5 abad. Kalau kita lihat, Bali melalui peristiwa yang disebut dengan Puputan Kelungkung itu baru dijajah tahun 1846. Dan baru benar-benar sepenuhnya terjajah itu 1908. Dan Perang Aceh itu dimulai tahun 1873. Sampai akhirnya benar-benar dinyatakan secara de facto dan de jure dimenangkan oleh pihak Belanda itu tahun 1912. Setelah Sultan Aceh menandatangani penyerahan wilayah Aceh kepada pemerintah Hindia Belanda. Artinya kalau kita tarik sampai tahun 1945 kemerdekaan kita berapa tahun? 1945 dikurangi 1912. Artinya bersihnya kita hanya dijajah sekitar 33 tahun. Itu untuk Aceh. Nah teman-teman, Aceh ini adalah satu dari banyak sekali wilayah di Indonesia yang dikuasai oleh Belanda pada masa itu. Kita belum bicara tentang Sumatera Utara, Papua Barat, dan lain sebagainya. Dan kita bisa kembali ke pertanyaan awal tadi. Sebenarnya berapa lama Indonesia dijajah? Apakah 350 tahun? 350 tahun itu adalah waktu yang sangat lama ya teman-teman. Kalau kita bagi 350 tahun dengan rata-rata life expectancy 50 tahun, itu kita dapat 7 generasi berarti. Artinya kalau 350 tahun dari 1945 Anda lahir, cicit Anda punya cicit itu baru merdeka berarti. Lama banget. Jawabannya tergantung. Tergantung daerah, tergantung perspektif, dan tergantung dari sumber mana yang Anda baca. Poin terakhir ini itu adalah hal yang menarik tentang sejarah, teman-teman. Semuanya penuh dengan relativitas. Dan memang ketika kita bicara tentang sejarah, terkadang kita perlu mengilhami perkataan dari Tan Malaka. Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih baik daripada hasil itu sendiri, yang lebih penting daripada hasil itu sendiri. Kalau kita rubah hasil dengan sejarah, sedangkan sebetulnya cara mendapatkan sejarah itulah yang lebih penting dari sejarah itu sendiri. Cara kita menggali informasi, cara kita membaca, dan cara kita mendengarkan ilmu-ilmu tentang sejarah di bidang-bidang tertentu. Teman-teman, Tan Malaka ini adalah Bapak Republik Indonesia. Beliau adalah orang yang pertama kali datang dengan gagasan Republik Indonesia. Sebuah gagasan yang nantinya akan menjadi blueprint hingga saat ini untuk negara kita. Tapi sayangnya terlepas dari jasa-jasa beliau, terlepas dari jasa-jasa Tan Malaka, beliau tetap menjadi korban dari sensor sejarah. Tan Malaka pada tahun 1949 setelah memimpin Organisasi Persatuan Perjuangan dieksekusi mati secara rahasia oleh militer di Kediri, Jawa Timur. Namun meskipun dieksekusi tahun 49, tapi ternyata penelusuran makam beliau itu baru dimulai sekitar tahun 2009. Sampai akhirnya terkonfirmasi secara forensik tahun 2017. Hal ini membuat kita harus berkaca dan kita harus mengilhami bahwasanya jangankan saya dan teman-teman sekalian, bahkan Tan Malaka pun bisa menjadi korban dari sensor sejarah. Ngomong-ngomong tentang sejarah, sejarah itu nggak hanya berasal dari waktu-waktu yang lama, teman-teman ya.
Bahkan kejadian-kejadian yang usianya cuma 5 tahun itu juga bisa disebut dengan sejarah. Contohnya misalkan kalau kita bicara tahun 2019, teman-teman di sini mungkin kepikiran satu hal, 2019 COVID-19. COVID-19 itu adalah konspirasi elit global. Nggak segampang itu ya teman-teman ya. Nah ternyata ada risetnya juga nih, ada risetnya juga dari Fakultas Ilmu Administrasi dari UI. Risetnya ternyata dari 772 responden, 20,6% orang itu percaya kalau COVID-19 itu merupakan akal-akalan elit global. Sisanya sekitar 80% itu nggak percaya. Tapi kalau kita lihat data ini sebenarnya ya terus kenapa nggak ada yang salah gitu kan? Ini minoritas. Tapi kalau kita zoom in, ternyata kalau kita lihat pendidikan terakhir dari orang-orang yang percaya COVID-19 adalah konspirasi elit global, itu setengahnya adalah pendidikan SMP, kemudian 30,9% itu pendidikan SMA. Di satu sisi, kalau kita lihat lagi, orang-orang yang tidak percaya, itu 80% berpendidikan S1 dan 90% berpendidikan S2. Ada ketimpangan yang cukup fundamental di sini teman-teman. Dan dari sini bisa kita lihat korelasinya itu mengarah ke literasi. Literasi itu memungkinkan kita untuk bisa mandiri dalam berpikir dan juga bisa melakukan cek, recheck, and recheck. Literasi itu terkadang adalah sebuah kebiasaan. Ada satu TED Talk favorit saya yang dibawakan oleh Dr. James Shepard. Judulnya Three Kinds of Bias That Shape Your Worldview. Ketika kita bisa memiliki perspektif tertentu tentang dunia, ternyata itu tidak sepenuhnya kemauan kita. Tapi ada 3 jenis bias yang mempengaruhi worldview kita terhadap dunia. Yang pertama ada confirmation bias. Confirmation bias ini gampangnya adalah kita hanya ingin percaya hal yang ingin kita percaya. Mungkin terdengar rumit, tapi kalau misalkan Anda percaya Hitler mati di Garut, Anda akan mencari sumber yang menyatakan kalau Hitler mati di Garut. Kita akan cenderung mencari informasi yang akan mengkonfirmasi identitas kita sebagai believer dari fakta tertentu. Yang kedua, cognitive dissonance. Kognitif itu artinya adalah proses menyerap informasi. Disonan, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang anak musik, disonan itu adalah kekurangan harmoni atau ketidakadaan harmoni. Dalam hal ini kognitif dissonance itu adalah ketidaknyamanan mental ketika kita menerima suatu fakta yang bertentangan dengan kepercayaan kita sebelumnya. Yang ketiga ada Dunning-Kruger. Dunning-Kruger sederhananya ya adalah ketika yang tahu lebih sedikit itu bicara lebih keras. Ya mungkin di sini bisa dibilang saya kayaknya orang yang tahu sedikit ya, karena saya bicara paling keras kayaknya hari ini. Tapi teman-teman 3 jenis bias tadi, confirmation bias, cognitive dissonance, dan Dunning-Kruger, itu adalah hal yang bisa menentukan seberapa melek kita tentang dunia. Dan ketika kita bisa menangani 3 hal ini, 3 bias ini, kita akan punya identitas baru. Identitas baru sebagai orang yang terliterasi, bukan orang yang ternarasi. Identitas baru bukan sebagai orang yang skeptis, tetapi sebagai orang yang kritis. Identitas baru bukan sebagai orang yang present dan future-nya ditentukan oleh kepentingan politis, tetapi yang present dan future-nya ditentukan oleh data yang empiris. Lantas bagaimana sih sebenarnya cara kita bisa overcome ketidaktahuan kita
bagaimana kita bisa break the loop. Menurut saya juga ada 3 teman-teman. Yang pertama, increase literacy. Abraham Lincoln pernah bilang, all I have learned, I learned from books. Kalau Harry S. Truman juga pernah bilang, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Nggak semua pembaca itu pemimpin, tapi semua pemimpin itu adalah pembaca. Ya, obviously kita nggak cuma ngomongin buku ya teman-teman, karena saya juga bukan orang yang suka baca buku, jujur. Tapi sosial media zaman sekarang, TikTok, Instagram, YouTube, dengan algoritma yang berkualitas, saya yakin 100% itu adalah tools yang sangat powerful di era modern. Kemudian check, recheck, and research. Obviously with AI, karena kalau boleh jujur, pastinya saya juga di riset TED Talks ini dibantu dengan AI. Saya Gen Z, ya kan? Saya nggak usah munafik. Saya juga pasti dibantu dengan AI. Tapi perlu hati-hati teman-teman, karena mungkin kalau teman-teman di sini tahu, kemarin ada consulting firm besar yang sempat kena masalah karena mereka research pakai AI ya. Jadi basically AI-nya kayak citasi fiktif, citasi sebuah paper yang sebenarnya nggak ada. Teman-teman harus hati-hati. That's why ceknya diulang 3 kali ini. Check, recheck, and research. Yang terakhir dan nggak kalah penting teman-teman, nongkrong. Share your findings. Bagikan temuan-temuan teman-teman. Diskusikan, perdebatkan. Diskusikan di meja kedai kopi kesayangan teman-teman sekalian. Di tongkrongan teman-teman masing-masing. Ya kalau nggak ada tongkrongan teman-teman, boleh di tongkrongan kita juga, berkabar-kabar aja. Karena ini saya punya teori ya, ini teori Gabriel nih. Teori saya itu adalah, saya percaya kalau nongkrong itu adalah salah satu kunci perkembangan peradaban manusia. Mungkin terdengar lebay. Tapi revolusi Prancis itu dimulai dari kafe, kemerdekaan kita itu juga dimulai dari kedai-kedai kopi. Jadi jangan terlalu banyak belajar lah teman-teman. Tapi kadang-kadang sempetin waktu juga buat nongkrong. Terbukti kok saya aja anak tongkrongan bisa jadi speaker TEDx. Gitu teman-teman. Dan intinya adalah ketika kita bicara tentang topik ini dan kita sudah bisa memahami tentang topik ini, kita bisa break the loop. Kita bisa memutus lingkaran setan dan kita bisa menjadi generasi yang mengambil pena dalam menuliskan sejarah. Kita harus bisa memastikan semua pihak, semua suara itu dilibatkan dalam setiap bab-babnya. Kita harus stay curious. George Orwell pernah bilang, "He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past." Saya Gabriel, terima kasih.